Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sudah siap belajar? Sudah. Baik, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita mulai dengan doa. Mungkin ada di antara anak-anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Bagaimana? Ya, silakan. Siapa namanya? Silakan Fesda Nitaria Baru pimpin kita dalam doa. Amin. Ya, masih ada semangat? Masih. Ya, terima kasih. Anak-anak, coba didengarkan nama-namanya, Bapak mengabsen, nanti unjuk tangan dan jawab hadir saja yang hadir ya. Charlene Kurnia Gule, Elkardonius Waruhu, Fesda Nitaria Baru, Rifanda Baru. Oh, berarti satu orang yang sakit ya? Iya. Minggu lalu kita telah masuk pada materi operasi aljabar fungsi. Masih ada yang ingat operasi aljabar fungsi? Materi baru yaitu komposisi fungsi. Nah, yang menjadi nanti tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah ada 3. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan konsep dasar komposisi fungsi dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat model komposisi fungsi dengan benar dan tepat. Yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan syarat agar fungsi fx dan fungsi gx dapat dikomposisikan dengan tepat. Kemudian, Bapak informasikan lebih awal bahwa proses penilaian kita pada saat ini nanti ada 3 aspek. Ya. Yang pertama, aspek sikap. Itu nanti bagaimana sikap anak-anak kami semua dalam proses pembelajaran kita pada saat ini. Mulai dari awal hingga nanti berakhir. Ya. Kemudian keterampilan. Keterampilan kalian dalam berkelompok. Kemudian pengetahuan. Bapak juga perlu mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam materi kita pada saat ini. Bisa dipahami? Bisa. Maka, oleh karena itu nanti, Bapak harapkan supaya tetap menjaga kerjasama yang baik antara teman semuanya, dan terlebih-lebih nanti pada teman kelompoknya. Ya. Kemudian, juga tingkatkan ya kreativitas kalian dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, terkait dengan materi kita, tadi adalah komposisi fungsi. Nah, yang menjadi masalah utamanya di sini adalah, jadi sebenarnya yang menjadi masalah utamanya di sini adalah bagaimana membangun komposisi fungsi jika diberikan 2 fungsi dengan 1 variabel atau dengan kata sederhana, apakah mungkin bisa kita melakukan penggabungan 2 fungsi itu? Kira-kira menurut anak-anak kami bisa tidak? Bisa. Bisa dilakukan ya penggabungan 2 fungsi? Bisa. Nah, supaya untuk lebih meyakinkan anak-anak kami, silakan diamati dan disimak video berikut ini. Nah, perhatikan semuanya. Dari video yang barusan Bapak tanyakan di atas tadi, kira-kira ada di antara anak-anak kami yang bisa menjelaskan apa saja ya yang menjadi temuannya tadi pada video itu di atas. Bagaimana? Kira-kira ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Rosmani Gula. Nah, silakan jelaskan Rosmani Gula. Salah satu yang kami temukan di video itu, Pak, menjelaskan bahwa fungsi komposisi merupakan gabungan dari dua fungsi atau lebih dengan lebih untuk menghasilkan fungsi baru dengan menggunakan aturan tertentu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman saya dulu. Supaya lebih paham, coba dulu diperhatikan masalah di atas. Itu ada masalahnya adalah 1 kilogram kedelai menghasilkan
8 bungkus tempe. Dan 1 bungkus tempe menghasilkan 10 keripik. Betul ya. Jadi kalau misalnya kita membuat model fungsinya di sini dari masalah itu di atas, maka harus kita melakukan dulu pemisalan. Seterusnya, supaya lebih paham lagi, ini ada masalah yang diberikan Bapak di atas slide, eksplorasi 1.3 dan eksplorasi 1.4. Nah, masalah ini nanti silakan diselesaikan oleh anak-anak kami dalam bentuk berkelompok. Nanti Bapak sampaikan LKPD-nya dan bagaimana cara mengerjakannya nanti ada di dalam LKPD yang Bapak bagikan. Jadi sebelumnya dulu ini nama kelompoknya. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan nama-namanya di atas ini. Di sini nanti kelompok 1, silakan bentuk kelompok 1 di sini. Kelompok 2, di sini nanti kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Kasih jarak ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya. Tuh. Kelompok 2. Nah, perhatikan sebelum dikerjakan LKPD, di LKPD itu Bapak sudah buat pentunjuk, sudah cantumkan juga pentunjuk bagaimana cara mengisinya. Misalnya nanti kalau dalam diskusi kelompok ini ada yang kurang paham dengan anak-anak kami, silakan nanti disampaikan dengan mengajukan izin terlebih dahulu ya. Misalnya ketuk meja dulu, angkat tangan, izin Pak, ada pertanyaan. Bisa dipahami itu kan? Kemudian untuk mengerjakan itu sudah bawa buku paket semua? Sudah. Nah, bisa dicari di situ di buku paket kalian. Sudah bawa HP juga? Sudah. Nah, itu juga bisa digunakan internet untuk mencari informasinya. Silakan cari informasinya di buku paket, internet, dan juga bisa ditanyakan sama Bapak kalau ada keraguan anak-anak kami dalam mengisinya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Izin Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan. Di kolom diskon 20% ini Pak, yang kami isi di sini, apakah harga awal setelah diskon 20%? Yang diisi di kolom ini, ya kan? 20% dari harga awal atau harga awal setelah 20%. Nah, jadi yang diisi di sini sebenarnya adalah harga awal setelah 20%. Nah, silakan dicari dulu itu, nanti diisi di situ. Ya. Ya. Kenapa? Bagaimana caranya mengubah 20% ke bilangan dolar? Oh ya, begitu. Harusnya dulu tahu itu konsep persen dah. Kan konsep persen. Apa itu persen dulu? 1/100, ya kan? 1/100 berarti kalau dikatakan 1% berarti 1/100. Kalau dikatakan 2% berarti 2/100. Nah, karena ini 20% berarti 20/100. 20/100. Artinya nanti harga awal dikali 20% atau 100.000 dikali 20/100. Begitu ya cara mengubahnya, 20/100. Nah, yang ini harga akhir. Nah, tadi kan sudah didapat ini. Nah, ini sudah kalian dapat ini. 0,8x. Nah, untuk mengisi harga akhir ini kan 55.000. Dari mana ini didapat 55.000 tadi? Potongan harga. Dari diskon ini kan 80.000 dikurang 25.000. Berarti dapat 55.000. Berarti pengisian ini berarti 80 dikurang 25 dapat ini. Nah, 120 dikurang 25 dapat 95. Berarti begitu juga nanti ini menyatakan dalam X-nya. Berarti 0,8X dikurang 25.000. Nah, begitu cara menyatakannya dalam X itu. Maksudnya di mana ini? Dari harga 150. Yang ini. Iya. Ini dikurangi saja. Oh. Kalau misalnya ini ya udah dikurangi aja udah. Apa pertanyaannya? Eksplorasi 1.4 untuk salah pertama ini Pak di graf YFX untuk menyatakan domain dan range apakah setiap titik koordinat ataupun kami buat dalam bentuk himpunan
hitungan saja. Nah, sebenarnya ini tadi em, fungsi ini ya, garis ini y sama dengan fx. Jadi kurang tepat kalau misalnya diuraikan satu persatu titik koordinat itu di garis fx itu ya. Jadi sebaiknya itu tentukan dulu di mana posisi paling kecilnya di garis x ini. Berapa nilai kecilnya di garis x? 0 ya. Nah, berarti terakhir paling kecilnya 0. Berarti dimulai dari 0 sampai ke mana? 9 ya. Nah, di sini. Berarti domainnya atau daerah asal itu ya. Tahu domain kan? Daerah asal. Daerah asal. Itu di garis x terdapat itu garis asal. Jadi daerah asalnya mulai dari 0 sampai ke 9. Cuma dibuat dalam bentuk himpunan dia nanti ya. Tahu cara mengelompokkan bilangan kan dalam himpunan kan? Bisa kan? Bisa. Nah, misalnya x di mana x, nah seperti itu nanti. Ya silakan. Apa? Bagaimana cara untuk menggambarkan mesin fungsi? Jadi pertama dulu, gue gambarkan mesin fungsi menunjukkan pemahaman dari. Nah pertama dulu ada, kalau sudah diamati tadi, ada domain. Tahu domain kan? Daerah A asal. Kemudian ada daerah hasil. Daerah asalnya nanti adalah X, ini dia. Kemudian daerah hasilnya nanti diskon 50%. Buat satu himpunan itu. Nah, kemudian daerah hasilnya lagi diskon 10%. Nah, itu dia. Ada 3 himpunan sebenarnya ini. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, seperti itu. Untuk menggambar fungsinya nanti dari X ke diskon 50%, dari diskon 50% ke diskon 10%. Lalu nanti buat persamaannya di bawah. Ya. Bisa ya? Silakan. Bagaimana cara ini Pak? Kolom diskon 20% dinyatakan dalam X. Oh begitu. Nah sebenarnya ini pokok permasalahannya sebenarnya. Mana tadi itu? Nah. Dan sebenarnya bagus juga sudah ditanyakan seperti ini. Bagaimana cara dapat ini tadi di atas? Kolom pertama ini. Artinya harga awal dikurang 20% dari harga awal. Dapat 80.000. Begitu juga seterusnya kan? Berarti buat juga pemisalan begini. Misalkan harga awal dikurang 20% kali harga awal ya. Harga awal. Berarti begitu seperti ini cabang sini nih. Misalkan ini X. Berarti X dikurang 20% dikali X. Nah 20% itu kan 20% itu 0,2 bukan 0,2 X. Berarti X dikurang 0,2 X berapa itu? Berapa? 1 dikurang 0,2 berapa? 0, ini. 0,2X. Enggak. 1 dikurang 0,2 dapat 0,8. Nah, artinya X dikurang 0,2X berarti 0,8X. Itu nanti yang dicatat di sini ya, di bawahnya. Iya, Pak. Nah, itu nanti merupakan fungsi daripada fx yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. 0,8x-nya. 1000 dikali 30/100. Sudah begitu ya. Nah, nanti cari hasilnya, dikalikan ada dibagi ya kan? Cari hasilnya nanti. Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan diskon 20% dari harga 150? Sudah dikalikan itu tadi belum? Belum ya? Kalau diskon 20% dari 150.000. Ya dikalikan saja dulu. Coba dicatat dulu. Catat. 150.000 dikali 20/100. Bisa perkalian kan? Bisa ya. Bisa juga pembagi ya. Bisa lah. Nah, berarti 150 dikali 20, setelah itu nanti baru dibagi 100 ya. Itu hasilnya nanti. Sudah ya? Jadi sekarang coba siap-siap semua untuk tampil.
kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah siap ya? Nah, nanti cara tampilnya, pilih saja perwakilan setiap kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya di depan ya. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Siap? Kan kami dari kelompok 1 ingin menampilkan diskusi kami pada hari ini. Nama saya Charlene Kurniagul. Di atas hasil dari diskusi kelompok 1. Coba kalau misalnya ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Sebagai tanggapan kami dari kelompok 3, eksplorasi 1.3 di tabel bagian A untuk kolom diskon 20% dan kolom harga akhir. Kami perhatikan dari kelompok 3 itu masih kurang lengkap. Kolom itu bisa dinyatakan dalam X. Silakan saja, siapa namanya tadi? Melvin, ke depan untuk memperbaiki. Iya, betul sekali. Dinyatakan dalam X 0,8X. Ya. Kemudian itu dia. Kemudian kolom harga akhirnya, bagaimana pernyataan dalam X-nya? Itu saja ya? Itu saja. Ya, silakan kembali ke belakang. Tepuk tangan untuk teman kalian Melvin dulu. Jadi, ini utusannya 2 orang. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kami akan menulis hasil diskusi. Ditanyakan lagi. Demikian hasil diskusi kami, jika ada tanggapan atau gagasan. Benar ya? Sudah benar itu ya? Ya, silakan tepuk tangan dulu. Ya. 3 mana? Sudah siap? Ya, silakan ke depan, maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi. Coba disampaikan. Dari saya, kami perkenalkan dulu nama saya Sindar Baru dari kelompok 4. Kami perhatikan dari kelompok 3 khusus eksplorasi 1.4 untuk dominan dan range fungsi GX kurang tepat. Seharusnya itu dibuat di dalam Untuk himpunan ya. Ya, silakan saja diperbaiki. Sudah. X kecil dari 5 dan lebih besar dari 7 itu. Itu satu ya, satu itu. Ya, itu sudah benar ya. Silakan tepuk tangan untuk kalian. Ya. Siap kelompok 4. Ya, siap. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kelompok kalian saat ini walaupun ada beberapa kelemahan dan kelemahan ada juga kelebihan dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Diperbaiki itu ya, supaya kedepannya tidak ada lagi kendala-kendala kita ya. Bisa dipahami itu ya? Bisa. Nah, silakan kembali lagi pada tempat duduknya. Saya ingin mengetes kemampuan kalian dulu. Coba dikerjakan hasil kuis ini di atas. Itu di atas ada 3 soal ya. Silakan kerjakan selama 5 menit. Pergabungan 2 fungsi atau lebih dengan menggunakan aturan tertentu. 2. Definisi komposisi fungsi yaitu jika fungsi G A memintakan ke B dan fungsi F B memintakan ke X. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian itu sudah benar. Dan Bapak bisa katakan bahwa tujuan pembelajaran kita tadi yang 3 poin telah tercapai untuk semua anak-anak kami. Dan sekarang juga Bapak pengen tahu kira-kira ini ya, bagaimana perasaan anak-anak kami selama proses pembelajaran kita ini diterapkan. Oh, silakan. Siapa namanya? Rosmaini Gulai. Silakan. Yang kami rasakan pada pembelajaran kita saat ini adalah kami merasakan sangat nyaman karena mengajarkan kami. Cuma itu saja. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Ada lagi tidak? Ada. Silakan. Ya, siapa namanya? Tasda ya? Ya, silakan. Yang kami rasakan pada pembelajaran pada hari ini yaitu kami merasa sangat senang karena cara belajar. Itu saja. Luar biasa sekali juga ini. Tepuk tangan untuk Tasda. Yang kedua, kira-kira dari proses pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir ini,
kira-kira bagaimana kendalanya, ada kendala atau ada yang perlu kita perbaiki nanti ke depan supaya proses pembelajaran kita semakin baik. Nah, kira-kira ada, kalau misalnya ada disampaikan saja, dijelaskan. Tak usah segan-segan ya, gitu. Oh iya, silakan. Siapa namanya ini? Meteria, boleh silakan sampaikan Meteria. Tepuk tangan dulu untuk sampaikan. Silakan dikerjakan di rumah, disertai dengan proses pengerjaannya ya. Ya, minggu depan diserahkan. Kemudian untuk anak kami semua, minggu depan kita masuk pada materi fungsi invers.